Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. UAS bertemu Cak Nun, indahnya kebersamaan. Dilansir dari CNN Indonesia, liputan kali ini seputar indahnya kebersamaan pertemuan antara Ustadz Abdus Somad atau yang terkenal dipanggil UAS dan MH Ainun Najib atau Cak Nun. Abdul Somad atau yang dikenal Ustaz Abdul Somad UAS bertemu budayawan MH Ainun Najib atau Cak Nun di Jombang, Jawa Timur. Ini adalah kali pertama UAS bertemu Cak Nun, tokoh yang nama dan karya-karyanya telah ia pelajari selama 20 tahun lebih. Momen pertemuan itu dibagikan UAS dalam akun Instagramnya @ustazabdulsomad_official pada Sabtu tanggal 22 Mei kemarin. Pertemuan UAS dan Cak Nun kala itu berbarengan dengan pelepasan siswa sebuah SMK di Desa Mentoro Jombang pada Sabtu tanggal 22 Mei lalu. UAS bercerita betapa ia sudah mengenal sosok Cak Nun sejak duduk di bangku kuliah. Sosok Cak Nun, kata dia, ia ketahui saat mengikuti kuliah di kampusnya IAIN Sultan Syarif Kasim tahun 1996. Dalam kelas itu seorang dosennya, Nazarudin, bicara soal tasawuf. Kemudian mencontohkan sosok MH Ainun Najib sebagai pelaku tasawuf. UAS mengutip dosennya bahwa tasawuf bukan laku memisahkan diri dengan dunia. Sebaliknya, tasawuf tidak meninggalkan dunia. Seorang yang menempuh ilmu tasawuf bisa terkenal, namun tetap sederhana seperti MH. Sejak saat itu aku mencari-cari berita tentangnya. Tahun 1998 aku ke Mesir, kawanku punya buku-bukunya kubaca, diantaranya Selilit Sang Kiai. Sampai hari ini, aku tetap menontonnya di YouTube, tulis UAS mengenai perkenalannya dengan nama dan karya-karya MH. UAS hanya sebatas mengenal nama dan karya-karya MH. Dia menyebut sudah beberapa kali teman-temannya mencoba mempertemukan dan mengenalkan dengan MH secara fisik, namun gagal terwujud. Rencana pertemuan di Jogja dan pesantren Gontor gagal sehingga UAS mengaku menyerahkan kepada takdir ihwal pertemuan dengan MH. Dan sikap itu pun berbuah pada Sabtu kemarin. Ku biarkan takdir berjalan mengikuti alurnya, pukul 10 lewat sedikit, roda kendaraan mulai berputar, mataku pun mulai berhenti, aku tertidur. Insya Allah akan ketemu di Jogja. Tiba-tiba kita sudah sampai di tempat Cak Nun. Masih di Jombang, tulis UAS. Seperti walimah nikah. Ternyata wisuda SMK. Bertemu dengan bibit-bibit hijau penuh semangat. Ternyata pertemuan di sini yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Banyak hikmah. Duduk dan makan di rumah ibunda tempat beliau dibesarkan hingga 1966. Ziarah kepada yang hidup dan yang sudah mendahului. Ustaz, tafadhalu, hibur hatinya saudara-saudara kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Cak Nun. Saya diminta untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, tapi ceritanya lumayan panjang, Cak. Tahun 1998 saya ke Mesir, kemudian di sana saya belum bisa bahasa Arab, saya membaca buku-buku. Di antara buku-buku yang saya baca, saya bawa dari Indonesia, buku-buku Cak Nun. Lalu kemudian setelah itu saya 2002 pulang ke Indonesia, saya terus mengikuti berita tentang Cak Nun, sampai hari ini saya tetap nonton beliau di YouTube. Lalu kemudian ketika akan walimah, saya tidak mengundang keluarga, karena ini walimahnya bukan walimah saya, walimah keluarga mempelai perempuan. Jadi ketika diminta siapa saja nama-nama, salah satu nama yang saya minta, masukkan nama Cak Nun. Saya sudah bungkuskan sesuatu untuk Cak Nun, belum nanti, karena saya berharap akan ketemu di Gontor. Rupanya satu dan lain hal kami tidak bertemu,
dan saya akan pulang ke Pekanbaru Riau melalui Yogyakarta. Kata teman saya, nanti kita ketemu Cak Nun di Jogja. Tadi begitu dari Peterongan saya pun tertidur berharap ketemu di Jogja. Tiba-tiba saya dibangunkan, kita sudah di tempat Cak Nun. Loh, kok Jogja cepat sekali? Kita masih di Jombang. Ternyata pertemuan hari ini tidak direncanakan sama sekali. Allah SWT mempertemukan kita, persis seperti yang dikatakan Cak Nun tadi. Kita sebetulnya hidup ini tinggal enaknya saja, proses sulitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Buktinya pertemuan kita begitu indah. Saya tidak membayangkan akan bertemu Cak Nun di tengah pentas yang pink indah luar biasa. Bersama orang-orang yang luar biasa, di masa pandemi tetap bisa bersekolah. Dan di acara sulit susahnya mereka sekolah, saya tinggal datang saat mereka wisuda saja. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang ditulis sebagai bernilai amal soleh, insya Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kebahagiaan saya yang tak terhingga bisa bertemu dengan Cak Nun. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terus ngomong apa aku rek? Kita itu setengah mati kadang-kadang merencanakan sesuatu, tapi tiba-tiba Allah sudah lebih dulu merencanakan, dan tiba-tiba mak keludik gitu ya, mak betunduk teko dhewe ndek kene ya. Gitu. Kalau kita merencanakan, di antara kita belum tentu bisa ketemu, tapi alhamdulillah Allah itu subhanalladzi asra bi abdihi lailan, maksudnya Allah itu memperjalankan hambanya di tempat-tempat dan di dalam kegelapan yang hambanya tidak tahu, tapi Allah Maha tahu, sehingga kegelapan antara Pekanbaru, Jakarta, Jogja, Ponorogo, Gontor, Jombang sama Allah ditembus cahayanya. Set, dengan cahaya itu tiba-tiba kita ketemu di sini, dan sing di TV-TV kalau rek ya, ya, sing di TV-TV kaya iki wonge ya. Gitu. Ini orang yang bukan hanya pinter, ini orang yang indah. Jadi tadi kita ngomong mengenai ini soal keindahan dan cinta itu kan jarang diomongkan oleh para ulama, karena kalau kita puasa terus maghrib buka itu kan bukan peristiwa yang benar, bukan peristiwa yang baik, tapi peristiwa yang indah. Nah beliau sekarang sedang mengalami keindahan itu di puncaknya, gitu ya. Jadi wong rabi rek, iya rek, indah ya, bukan bener ya, maksud rabi bener. Masuk mangan bener, orang lapar terus dikasih makan bukan bener tapi indah kan gitu. Nah keindahan ini sebenarnya kan Allah, menurut saya itu mindsetnya Allah menciptakan semua manusia itu karena Allah menikmati keindahan dan ingin ada hambanya yang bersama-sama menikmati keindahan. Makanya Allah memanggil wa may yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan, itu dalam rangka percintaan dan kemesraan. Jadi hari ini Masya Allah alhamdulillah, sekali lagi sama tepuk tangan untuk beliau Ustaz Nur Somad. Ngono ya ya, cukup ya. Ya turun. Terus, ini beliau suaranya sangat bagus. Ya toh? Terus sampean ngomong apa? Nyanyi. Nyanyi ini. Kalau sudah umat bilang nyanyi terus kiainya ndak nyanyi dosa ya. Ya, kira-kira gitu ya. Iya. Ya sampean terserah mau neraka apa surga. Kalau mau masuk surga nyanyi sesuai dengan perintah umat kan gitu kan. Ngono ya rek ya. Wis ngono ae pokoke model Jombang lak ngono ra. Gak gelem neraka kon ngendi kan. Fadhil Ustaz Mada. Ini kelompok musik anak-anak SMK, bukan kelompok musik beneran. Ini jadi ya beneran, maksudku duduk grup musik tukon di sewa enggak. Ini anak-anak SMK global gabung sama 1-2 orang dari gurunya dan dari seniornya gitu toh. Tapi ini orisinal dari SMK global. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa tahu kira-kira awakmu usul apa, biasanya beli nyanyi apa, awakmu apa ya? Atau biar beliau yang menentukan. Madas satu kan nih. Ana mulai satu, lanjutkan yang sholawat tadi, nanti Cak Nun meneruskan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Allah menciptakan segala sesuatu itu azwaj, berjodoh. Sekarang gini aja, nenek balik maqasidana, gitu ya. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولا صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم. Semua bareng wal الذي turja شفاعته كل من وفي والهرم بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ya wasi'al karami. Ya apa Bu, ya apa? Wis mlebu swarga iki ta. Apa? Wis. Oh, tambah lagi. Nek bojo tambah meneh oleh gak? Gak oleh ya, ndak boleh ya. Arek ku njaluk wae gak. Gini aja, tadi saya mendengar mereka membawakan, kan beliau yang paling tahu mengenai Abu Nuwas ya, Syi'ru Abi Nuwas Ilahilas itu, tapi kan beliau orang Melayu. Saya sama istri saya itu orang Padang. Jadi ojo, GR wong menturaku wong Padang. Dapurmu ya. Aku Padang deh. Aku orang Semendo, saya orang menantunya orang Padang. Ya Semando ya. Bu Fia itu bapaknya orang Jawa, ibunya orang Padang, Padang Situbondo. Jadi saya itu menantunya orang Padang. Jadi kalau saya membawakan Ilahilas itu pakai tombo hati tapi bahasa Minang. Gitu. Nah sekarang kita mohon kepada beliau untuk Ilahilas. Tadi Ilahilas, coba ya nadan sih. Ilahilas. Nah ini mereka kreatif dengan bikin lagu sendiri. Sing gawe nada lanang rek opera. G. Ilahilas tulil firdausi ahla. Monggo. Wala aqwa ala naril jahimi beri taubatan wafir zunubi Fa
سعادة الرمال وتغفر ذنوبي. Ilahi Abdul Asy atakan langsung. Ilahi lastulil firdausi ahla على نار الجحيم فهب لي وتغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي بسعادة الرمال فهب لي توبة واغفر ذنوبي. Fa'in takfir, fa'in takfir, فأنت tatur kaman narju siwaka. Fa'in فمن نرجو سواك. tak kasih tahu ya teman-teman sekalian. Lagu itu kan ada nada dinaikin diturunin, itu namanya notasi. Nah, lagu Ilahilas ini sampai abad berapapun orang senang. Jadi ada lagu yang rentangnya itu dunia akhirat, ada lagu yang dunia toh, ada yang setahun 2 tahun toh. Nah, Ilahilas ini dari sini ke sini, ding 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 ding. Ini satu komposisi nada yang berlaku sampai akhirat. Nek gak percaya muni-muni mlebu swarga, rungokno. Nek gak ono sing nyanyi ya kon sing nyanyi kan gitu. Nah ya. Jadi itu serius, tapi tidak pernah ada sarjana Islam mencoba meneliti hal-hal seperti itu karena mereka tidak peduli kepada keindahan. Jadi Allah itu tersimpan dan hadir di dalam keindahan-keindahan dalam hidup kita, termasuk notasi. Jadi lagu Tombo Hati ini kalau di Jawa namanya Tombo Hati, Ustaz ya. Kalau di Arab itu Ilahilas tulil firdausi Allah, itu notasinya sama dan itu betul-betul notasi dunia akhirat. Itu sampai kapanpun orang suka, di desa, dimanapun orang akan suka, dan itu nota naik turunnya sedemikian rupa nanti belum pernah diteliti. Makanya kalau di industri itu ada lagu yang awet, ada yang 2-3 tahun orang udah bosen, ada yang berpuluh-puluh tahun, kayak lagu tadi yang tulus-tulus tadi kan sudah 50 tahun loh rek, lagu itu rek. Terlalu indah dilupakan, itu sudah 50 tahun, penciptanya Tony Kuswoyo ya. Itu sampai sekarang orang masih suka. Jadi ada wilayah-wilayah, jadi ada ibaratnya ada perilaku dan amal manusia yang berlakunya dunia akhirat, ada yang berlakunya cuma 1-2 tahun dan seterusnya. Nah, beliau ini insya Allah manusia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin ya. Oke. Alhamdulillah sekarang ini selamat datang kepada Cak Fuad, sesepuh kita bersama. Kita mohon kita akhiri dengan dipimpin doa oleh Cak Fuad. Tafadhalil alam ya Fuad. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'd. Allah mengatur saya sampai di tempat ini setelah masuk Sebani. Rupanya di belakang saya ada mobil plat AB. Ternyata beliau yang hadir. Siapa yang ngatur semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak membayangkan masih menangi acara ini, tapi Allah menghendaki saya bisa ikut juga menyatakan syukuran dengan wisuda kalian semua. Mudah-mudahan Allah memberkati semua ilmu, memberikan manfaat semua ilmu yang sudah kalian terima selama di Stanspra Global ini. Ya, pesan saya, sebagaimana selalu kita tekankan di sekolah kita ini, setelah kalian tamat, buku-buku kalian boleh diberikan adiknya, boleh diberikan orang lain, boleh dijual. Tapi satu kitab yang tidak boleh kalian tinggalkan yaitu Al-Quranul Karim. Tetap pegang itu sampai akhir hayat Anda. Ya, jangan pernah ditinggalkan kitab suci kita Al-Quranul Karim. Itu saja pesan saya yang terakhir. Mari kita akhiri dengan bersama-sama mohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan manfaat atas segala sesuatu yang kita pelajari selama ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Ustadz sama rombongan Ibu sama Ibu Nur sama ya, kita mohon untuk bergeser ke beranda di Sakar Murid. Fadhil Ustaz. Sebenarnya saya tadi ada cerita sedikit untuk tahadus bin nikmah. Ada? Bungkus untuk kalau bikin mic. Jadi ekstra didik ya menjaluk sepuro ngulur waktu sampean. Jadi Ustaz Nur Abdul Somad tadi itu kan mengatakan tahun 2002 sudah kembali dari Mesir ke sini ya. Nah, kita ke Mesir tahun 2003. Jadi sama Allah sengaja ada dipertemukan di Mesir supaya dipertemukan di sini kan gitu. Nah, ketika kita ke Mesir kita keliling ke Kairo, Tanto, El Fayum, Ismailiyah, Alexandria, ya 5 provinsi. Nah, yang mengawal kami Kiai Kanjeng adalah beliau ini, Jafuat ini. Jadi karena kalau bahasa Arab saya kan bahasa Arab Gontor, bukan bahasa Arab kan gitu kan. Nah, beliau ini yang hostnya Kiai Kanjeng. Terus ketika kita pentas di Ismailiyah, begitu selesai Cak Fuad bicara, terus Kiai Kanjeng pentas, gubernurnya langsung naik panggung dan mengatakan besok semua staf saya di kantor gubernur kumpul, terutama dinas pendidikan. Karena malam hari ini kita dipermalukan oleh tamu-tamu kita entah dari mana itu. Karena bahasa Arabnya tamu kita tadi lebih baik dari bahasa Arabnya rata-rata orang Mesir. Padahal Cak Fuad tidak pernah sekolah di Arab Saudi dan sekarang beliau adalah majelis umana di Arab Saudi dan seterusnya. Jadi Gubernur Ismailiyah merasa harus membangun kembali pengajaran bahasa Arab di Mesir setelah Pak Cak Fuad pidato. Itu baru Cak Fuad belum Ustaz Abdul Somad yang itu kan. Antum mestinya waktu itu jangan pulang dulu, kita ketemu di sana, antum antar kita keliling kemana-mana kan gitu ya. Ketemu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uas tak merinci berapa lama pertemuan dengan Cak Nun berlangsung. Namun, dalam pertemuan tersebut dia mengungkap banyak cerita mengalir dari Cak Nun. Sepanjang jalan kenangan,
tentang pagar-pagar yang membiarkan diri dilompati seenaknya, tentang sosok yang disangkakan jauh dari rasa takut tapi pada hakikat amat sangat ketakutan. Perpisahan tak mampu menghentikan kami, karena doa tetap menyertai. Pertemuan antara UAS dengan Cak Nun terjadi selang 2 hari. UAS menggelar resepsi pernikahan secara tertutup di salah satu gedung di Universitas Darussalam Unida, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur pada Kamis tanggal 20 Mei. UAS mempersunting Fatimah Az-Zahra, perempuan asal Jombang berusia 19 tahun. Demikian kabar hari ini dari Independent News atau INIT Channel, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.